Cuaca pagi yang cerah hari ini di Kabupaten Goa, saatnya saya mengajak Anda untuk mengayuh sepeda. Kabupaten Goa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 10 km dari kota Makassar. Kabupaten Goa di masa lampau sebagai sebuah kerajaan meninggalkan banyak bukti sejarah, seperti makam dan bangunan bersejarah yang menjadi objek cagar budaya yang kini menjadi destinasi wisata. Seperti makam Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 dengan gelar Ayam Jantan dari Timur. Ada pula makam Syekh Yusuf di Kecamatan Somba Opu yang dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Goa. Dan yang tak kalah menarik adalah Museum Sejarah Balak Lompoa. Kota Makassar sebagai pintu gerbang kawasan timur dan Kabupaten Goa sebagai penyanggah Kota Makassar pernah dilanda banjir parah. Januari 2019 banjir menerjang Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Curah hujan yang tinggi selama 2 hari membuat sungai Jeneberang meluap. Puluhan orang meninggal, ratusan warga kehilangan tempat tinggal, serta ribuan orang mengungsi. Kabupaten Goa merupakan kabupaten penyanggah Kota Makassar yang memiliki lokasi wisata yang sangat sayang jika tidak Anda kunjungi. Setelah puas berjalan-jalan di ibu kota kabupaten di Kota Suguminasa, selanjutnya saya akan mengajak Anda ke kolam regulasi Nipa-Nipa yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain untuk mengatur air, di sana juga dijadikan sebagai lokasi wisata. Kolam regulasi Nipa-Nipa yang berada di Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini sebagai infrastruktur sumber daya air yang dibangun untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Talok bagian hilir. Setelah dibangun selama 5 tahun, kolam regulasi Nipa-Nipa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2021. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kolam regulasi Nipa-Nipa sore hari ini saya resmikan. Akhirnya saya tiba di kolam regulasi Nipa-Nipa. Lokasi yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini ternyata juga bisa digunakan sebagai tempat wisata oleh masyarakat sekitar. Tentunya sebagai fungsi utama untuk pengaturan air di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan juga Kota Makassar. Diharapkan kolam regulasi Nipa-Nipa ini nantinya bisa mengurangi genangan dan banjir di 3 wilayah tersebut. Kolam regulasi Nipa-Nipa di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ini memiliki fungsi utama pengaturan air, terutama untuk pengendalian banjir dan genangan di Kota Makassar. Kolam regulasi Nipa-Nipa diharapkan mampu mengurangi luas genangan banjir di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Goa. Kolam regulasi Nipa-Nipa memiliki luas 83,93 hektar dengan kapasitas tampung sebesar 2,74 juta meter kubik. Ini diharapkan mampu mereduksi banjir sehingga dapat mengurangi resiko banjir pada 6 kecamatan, yakni Patalasang, Moncongloe, Manggala, Panakukang, Talo, dan Tamalandrea. Ya anak-anak, nah ini kelihatan, ini kita berada di kawasan kolam regulasi Nipa-Nipa. Nah, kolam regulasi ini selain berfungsi sebagai pengendali banjir, mengurangi reduksi banjir, juga sebagai tujuan wisata baru bagi masyarakat di sekitar. Ini kita lihat di sini ada beberapa bangunan seperti itu, pintu air, kemudian ini ada ruang operasi untuk pompa banjir.
Kemudian di sini ada rumah petugas operasi. Oh, jadi ada yang di sini ya, Pak ya? Di sini. Oke, untuk baik. mengotor, kemudian mengoperasikan, memelihara kawasan ini seperti itu. Nah, kalau untuk teknisnya sendiri, untuk di pompa air ini sendiri seperti apa, Pak? Oke, jadi kita untuk mengeluarkan air dari kolam regulasi ini ke sungai ada 2 cara. Pertama lewat pintu air, kedua lewat pompa air. Nah, kapan itu digunakan? Pompa air ini digunakan apabila elevasi di sungai masih lebih tinggi daripada elevasi di kolam, sehingga kita harus memompa itu agar ini bisa kosong untuk mengantisipasi debit yang masuk kembali pada saat musim hujan. Nah, kalau pintu air itu digunakan apabila elevasi di sungai lebih rendah daripada elevasi air di kolam regulasi ini, sehingga secara gravitasi. Intinya ini berfungsi apabila kita mau mengosongkan atau mengurangi air yang ada di kolam regulasi untuk antisipasi debit yang akan masuk lagi, mengantisipasi musim hujan atau banjir yang akan datang. Di kawasan kolam regulasi Nipa-Nipa juga dibangun area publik yang bisa digunakan warga untuk berwisata. Ada lapangan olahraga, jogging track, dan fasilitas umum seperti musola, toilet, dan gazebo. Setelah mengitari kolam regulasi, akhirnya saya tiba di gazebo di area taman yang saat ini dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata sambil menikmati kue khas Bugis Makassar. Kolam regulasi Nipa-Nipa ini kini menjadi garda terdepan dalam mengatasi banjir di Kota Makassar, Kabupaten Goa dan Maros, Sulawesi Selatan. Patutlah kita mensyukuri manfaat pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang dapat dirasakan masyarakat. Jalan-jalan ke Goa, jangan lupa ke kolam regulasi Nipa-Nipa. Ke Goa beli buah talak, jangan lupa nonton Wajah Indonesia.